Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar yang memang update walaupun belum 100% gitu ya. Yang mana untuk rute konvoy akhirnya disetujui dari Balai Kota ke Gedung Sate, katanya dimulai tanggal 25 Mei mendatang, yang mana mulai pukul 9 pagi sampai jam 1 siang direncanakan sampai ke Gedung Satenya gitu ya. Jadi start jam 9 pagi di Balai Kota, namun rutenya melewati mana untuk sampai ke Gedung Sate ini yang masih terus diperbincangkan, tapi minimal sudah ada titik awal dan titik akhirnya gitu ya. Kalau kemarin kan untuk awalnya titik dari Polda atau dari GBLA atau dari Balai Kota ke Gedung Sate. Nah, sekarang sudah diputuskan dari Balai Kota ke Gedung Sate. Jadi menurut Kang Farhan, kenapa dimulai dari Balai Kota? Karena Persib punya sejarah dari Balai Kota katanya. Dan kenapa tujuannya sampai ke Gedung Sate? Karena ya menjadi simbol sajalah bahwa Gedung Sate ini kan untuk pemerintahan pusat Jawa Barat, sehingga Persib ini punya masyarakat Jawa Barat, teman-teman. Jadi dari mulai sejarah Persib di Balai Kota sampai dengan Gedung Sate yang mempunyai filosofi harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Jawa Barat gitu, teman-teman. Jadi alhamdulillah gitu ya, sudah ada rute awal dan rute akhirnya. Nah, untuk kendaraan konvoynya sendiri ini memang masih belum difikskan akhirnya menggunakan apa, tapi katanya lebih banyak voters atau lebih banyak yang mengusulkan memakai bandros kembali, walaupun ya dengan beberapa ya ada pro kontra gitu ya. Dan kalaupun bukan bandros, ada double decker juga atau bis tingkat yang katanya mau minjem gitu ya dari Jakarta atau dari Solo. Nah ini juga sedang ada pro kontranya, jadi kita tunggu sajalah nanti untuk bis atau kendaraan yang akan digunakan apa tetap bandros seperti musim kemarin atau bagaimana gitu ya. Kalaupun mau minjem bus ya jangan khawatir, katanya tidak akan sama dengan bentukan aslinya, nanti akan di branding itu ya dipoles lah untuk perayaan Persib Bandung ini nuansanya biru gitu ya, nuansanya bintang 4, nuansanya ada emas-emasnya dan lain sebagainya. Jadi ya kalaupun minjem sebetulnya itu juga ya nyewa dan di branding gitu, bukan mentahannya seperti itu. Kalau bandros ya ini juga ya nantilah kita coba update mana yang deal untuk kendaraan pawai-pawaian atau iring-iringannya gitu ya, teman-teman. Yang penting mah tetap jaga kondusif ketika konvoy dan juga attitude atau ya tingkah laku kita selama melakukan konvoy. Karena kan konvoy bukan tanggal 25-nya saja, tapi dari mulai 3 minggu ini sudah sering gitu ya konvoy, teman-teman. Itulah untuk update-annya. Namun yang pasti ini ada satu hal yang update kembali, teman-teman, sama walaupun belum 100%, tapi setidaknya ini membuat kita was-was juga, yang mana di video tadi siang kita udah membahas mengenai Tyrone Del Pino yang memang ya itu tadi sudah mengaku bahwa belum ada kejelasan kontraknya di Persib Bandung. Entah dia memikirnya mungkin ya manajemen Persib Bandung akan membicarakan setelah Liga 1 ini selesai, karena kagok meren gitu ya, tinggal 2 laga lagi. Tapi di sisi lain juga sudah banyak gejolak-gejolak yang memang ya gimana gitu ya, tawaran dari luar juga sudah mulai masuk, karena sebagian besar pemain asing ini sudah habis kontraknya di musim ini, teman-teman. Kalaupun tidak di musim ini, di tahun ini itu sudah habis kontraknya. Jadi ya tawaran itu memang gencar sekali dan nilainya juga tidak neko-neko lah gitu ya. Nah ini memang kalau Tyrone Del Pino kemarin digosipkan atau dirumorkan ke Malut atau Maluku United gitu ya. Namun ya
ada hal lain yang membuat kita semakin wah jangan-jangan bukan ke Malut, karena sampai sekarang Tyron katanya masih menunggu pembicaraan dengan manajemen Persib Bandung dulu, walaupun kan sebetulnya ya bisa gitu ya pemain deal secara lisan dengan klub lain atau bagaimana, atau ada komunikasi di luar itu selama sudah di bawah 6 bulan kontraknya selesai dengan klub yang dia bela, maksudnya dengan Persib Bandung, ya sudah bebas dia berkomunikasi dengan siapapun. Nah ini alhasil gitu ada kabar yang bikin dar lagi atau duar gitu ya, biasanya mah Luis Milla dikabarkan memang sudah datang lagi ke Liga 1 atau ke Indonesia kalau memang katakanlah ada 2 klub yang atau 3 klub gitu ya. 3 klub ini masih tentatif teman-teman, Persija, lalu juga Bali United dan Persebaya. Nah, di sini ada konspirasi atau ada perbincangan di belakang redaksi ini yang membicarakan mengenai Luis Milla. Kalau Luis Milla akhirnya jadi melatih salah satu klub di Liga 1 ini, antara Bali United atau ya Persija Jakarta katanya. Tapi kalau untuk Persebaya sepertinya Teko atau Stefano Cugura ini akan menuju ke Surabaya teman-teman, karena mau tidak mau Teko katanya sudah punya investasi di Pulau Bali, jadi ya tidak ingin jauh-jauh juga, jadi kalau liburan ya dekat lah gitu ya. Nah ini ya begitu untuk redaksi yang terima gitu. Ya kabar-kabar ini nikmati saja rumorsnya dulu teman-teman, namun ada kaitannya nantinya kalau memang pernah bermain di Persib Bandung, pernah melatih Persib Bandung atau apapun itu, mengenai ya apa ya peran-peran penting di Persib Bandung pasti ada benang merahnya. Nah ini katakanlah jadi Luis Milla deal dengan Bali United, bisa jadi ini ditarik-tarikin lagi katanya, dari mulai Alberto yang bermain di Liga India ditarik lagi gitu ya, lalu juga Tyron Del Pino yang mana ya kan ini pemain-pemain bawaan Luis Milla kemarin gitu ya, jadi ya mau lagi, sedangkan kontrak di Persib kan memang masih buntu gitu ya, masih gelap, jadi ya bisa jadi ya ini teman-teman Tyron Del Pino ke Bali United jika Luis Milla akhirnya deal dengan Bali United gitu ya. Nah ini juga kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Tapi kalau kita cermati teman-teman, dari 3 pelatih Persib Bandung terakhir, jadi jangan jauh-jauh, kita ambil contoh 3 pelatih saja, dari mulai Abah Obed, lalu Luis Milla, dan terakhir Bojan Hodak gitu ya. 3 pelatih ini mempunyai karakteristik yang berbeda dan tentu perekrutan pemainnya juga yang berbeda. Kita kesampingkan dulu manajemen mana yang dulu ada di ketiga pelatih ini gitu ya. Ya kebetulan saya Bojan Hodak saat ini manajemennya kan baru gitu ya. Tapi kalau Rene Albert dan juga Luis Milla masih dipegang manajemen yang lama yang di bawah Pak Teddy Cahyono gitu ya. Nah ini kalau untuk Abah Obed ini memang ada plus minusnya. Plusnya adalah pemain tidak terlalu diforsir dalam fisik, jadi lebih enakan kalau Abah Obed. Ya bisa ditanyalah ke pemain Persib Bandung kalau yang masih ada gitu ya sekarang, cara latihan Rene Albert itu lebih enakan katanya dibanding pelatih yang lain, jadi lebih nyalse, lebih ya gitu. Tapi ya itu ada minusnya juga, memang sering keteteran dari apa ya kondisinya lah gitu ya. Tapi ya intinya dari permainan juga Rene Albert walaupun belum membawa Persib sampai juara, tapi ada plusnya mendatangkan pemain-pemain bagus gitu ya. Warisan Rene Albert juga masih dipakai sampai dengan Bojan Hodak saat ini. Namun ya di saat itu apa ya hasilnya ya mungkin gitu ya, Rene Albert kan pernah membawa Arema gitu, pernah di PSM juga, jadi ya taktiknya masih menggunakan taktik lama, sehingga pelatih-pelatih lain atau manajemen atau klub lain juga sudah bisa membaca. Nah itu kelemahannya. Berpindah ke Luis Milla ini cenderung pelatih pertama di klub gitu ya, apalagi di Indonesia, yang membawa filosofi ya bermain menyerang lah gitu ya. Nah ini juga yang mana Luis Milla sempat waktu itu kan 15 kali pertandingan tanpa terkalahkan, karena memang belum banyak yang tahu untuk
strategi atau skema bermain Luis Milla gitu ya. Nah, ini juga namun ada kecenderungan kalau Luis Milla dalam rekrut pemain itu lebih baik pemain yang langsung klop dengan tim. Salah satunya adalah pemain yang dia kenal atau memang pemain yang direkomendasikan oleh agen-agen atau ya lingkungan dia. Makanya kemarin kan sempat beredar bahwa Luis Milla ya nyambi juga menjadi agen pemain karena ya kita tahulah rekrutannya ya bagus gitu ya, walaupun begitu tapi tetap ada isu-isu di luar itu teman-teman. Nah, ini kalau Luis Milla berhasil memang deal dengan salah satu klub di Indonesia, ya tidak bukan lagi biasanya ngambilin pemain yang pernah dia kelola gitu sebelumnya. Diantaranya itu tadi ada Tyron, Alberto, siapa tahu sekarang juga Bule mungkin kalau dirasa manajemen Persib Bandung ya ada kekurangan gitu ya, bisa dipinjamkan ke Bali United atau bagaimana lah. Namun ya kita juga harus apresiasi dan hargai Bojan Hodak saat ini. Bojan Hodak ingin mempertahankan betul-betul skuad Persib yang saat ini membawa back to back juara, karena di musim depan tentu lebih berat tantangan untuk Bojan Hodak teman-teman. Diantaranya beberapa ada agenda sepak bola juga selain ya kualifikasi Piala Asia ACL 2, lalu juga katanya akan ada sebelum kompetisi gitu ya, apa itu Piala Presiden dan lain sebagainya. Nah, ini memang sedang difikirkan betul-betul oleh Bojan Hodak. Diantaranya juga memang mengejar sejarah-sejarah baru untuk Persib Bandung. Ya banyaklah beberapa yang belum terpecahkan, walaupun ya sudah menjadi sejarah juga untuk Persib Bandung. Bahkan pelatih asing pertama yang akan agak sulit disamai oleh pelatih asing ya selanjutnya kalau nanti gitu ya, ngomongin nanti. Nah, ini yang mana ini sedang rame teman-teman di manajemen Persib Bandung juga sedang boomingnya, apalagi pemain sebetulnya hanya perlu kepastian, hanya perlu ngobrol dulu lah. Kalau memang harus sampai akhir bulan ini atau akhir musim ini ya mangga gitu ya, tapi setidaknya berikan kepastian dulu lah gitu ya. Kita juga agak sedikit gimana ya, mau ngomong terus terang takutnya gimana gitu ya, tapi ya sudah jelas kan kenapa gitu. Ada yang nanya, Kang bener nggak sih ini kemarin digosipkan ke Persib Bandung untuk menggantikan Nick Kuipers, katanya. Sengaja kita nggak bahas karena memang tidak gitu ya, dan sekarang sudah terbukti ya adalah salah satu pemain dari Liga Malaysia, posisinya back. Pernah kita bahas di awal musim ini, yang mana apakah memilih Persib atau tidak. Akhirnya dia bertahan gitu ya di klub lamanya, klub Bojan Hodak dulu, dan sekarang pun akhirnya setelah kontraknya selesai, tadinya kan digosipkan juga ke Persib Bandung, tapi akhirnya dia memutuskan bertahan juga di klub lamanya juga. Jadi ya makanya nggak kita bahas buat apa, karena ya memang bukan dia gitu ya. Jadi ya sabar dulu aja lah, kalau memang ada hal yang penting yang urgent baru kita omongin gitu ya. Salah satunya Tyron Del Pino ini, karena menurut saya ini juga menjadi salah satu kunci pemain, dan saya pikir ya teman-teman juga sepakat lah minimal ada beberapa pemain inti yang tetap stay di Persib Bandung gitu ya, karena ya selain pengalamannya, pemain-pemain ini juga bisa dikondisikan mungkin satu musim ke depan atau jangka pendek kontraknya atau bagaimana, itu mah urusan manajemen yang bisa meyakinkan pemainnya untuk tetap stay di Persib Bandung gitu teman-teman. Kita doakan yang terbaik saja ya. Baik, kita buka pertanyaan, tapi nggak banyak karena udah kalau kebanyakannya memang nanyain pemain yang out, pemain yang datang dan lain sebagainya. Jadi kita seleksi dulu teman-teman gitu ya. Ini kita bacain salam-salam aja lah. Jadi ya nanti kalau udah ada waktunya baru kita bahas. Baik, yang pertama ada salam-salam atau hoyong disapa, katanya Kang Cipatik hoyong disapa Kang Ron. Assalamualaikum Bobotoh Cipatik. Lalu juga ada Bobotoh Ablos Cibaduyut nyungkeun disapa. Bobotoh Ablos Cibaduyut. Assalamualaikum. Lalu juga ada
Salam Kak Bobotoh Wana Herang. Wah, ini Bobotoh Wana Herang. Assalamualaikum. Dan hatur nuhun sudah standby terus gitu ya di sini. Dan buat teman-teman juga yang mau titip salam atau nanya yang sekiranya tidak privasi dulu atau yang tidak yang inilah yang normal dulu aja, itu insya Allah kita jawab. Tapi kalau untuk bursa transfer itu ya agak diseleksi dulu ya, karena ya ini masih agak sensitif lah gitu teman-teman. Mungkin itu dulu sajalah yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman Bobotoh yang ingin memiliki t-shirt eksklusif untuk juara dari official merchandise Persib Bandung, bisa langsung di sini gitu ya, karena dapat diskon khusus dan barangnya ada, jadi nggak perlu nyari-nyari yang lain lagi. Mangga diklik saja layar handphonenya sebelah kiri bawah, itu nanti keluar beberapa produk, dilihat etalasenya, disesuaikan budgetnya saja. Kalaupun tidak sesuai, ini kita ngomong jujur aja gitu ya, kalau memang tidak sesuai budget untuk dari merchandise original Persib Bandung, yang masih ada beberapa produk dari UMKM teman-teman Bobotoh yang menjual t-shirt ya seperti ini gitu ya teman-teman. Ya dicari aja lah yang paling murah, yang sesuai dengan budget teman-teman miliki. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.